Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku sekalian dan para audiens, para subscriber dari The Millennial Scientist. Kita ketemu lagi memasuki bab baru, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bernilai manfaat dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, sekarang kita masuk ke sistem ekskresi pada manusia. Oke, mumpung sekarang Ibu lagi di lab, jadinya bisa sambil ngasih contoh-contoh torso dari sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya kita ke pengertiannya dulu ya, sistem ekskresi pada manusia. Sistem seperti biasa artinya adalah proses ya, sedangkan ekskresi dari kata-kata exit yaitu adalah yang keluar ya kan. Jadi sistem ekskresi pada manusia ini adalah suatu proses di mana tubuh akan mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita karena dia bersifat racun. Kalau tidak dikeluarkan, ini akan menyebabkan kelainan pada organ-organ tertentu bahkan pada seluruh tubuh mempengaruhinya. Nah, jadi di sini ekskresi itu adalah zat yang dikeluarkan dari dalam tubuh karena dia bersifat racun dan harus benar-benar dikeluarkan. Karena kalau tidak akan memberikan dampak yang negatif pada tubuh kita. Pada sistem ekskresi di sini seperti biasa kalau ada sistem sebelum ada sistem tubuh pasti sebelumnya ada yang namanya organ tubuh. Nah, organ tubuh di sini itu ada 4 yang mereka bekerja sama dalam sistem pengeluaran atau sistem ekskresi pada manusia. Kalian bisa lihat, ya organnya ada paru-paru, ada hati, ada kulit, dan ada ginjal ya. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin tentang paru-paru ya dalam sistem respirasi, itu kan ada 2 proses. Yang pertama ada proses inspirasi, proses masuknya oksigen ke dalam tubuh karena untuk pembentukan energi, dan ada ekspirasi di mana proses pengeluaran atau menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh ya untuk dikeluarkan karena dia bersifat racun. Nah, kita ngambil dalam sistem respirasi itu yang tahapan ekspirasi. Jadi, kita akan ngebahas lagi di sini tentang paru-paru tapi lebih menjurus kepada ekspirasinya. Ya, karena memang fungsinya adalah untuk mengeluarkan zat sisa berupa racun. Pada paru-paru di sini ya, yang dikeluarkannya adalah karbon dioksida. Nah, kalian harus tahu ada beberapa istilah yang sekalian ketahui. Dalam sistem ekskresi itu ada 2 istilah. Yang pertama adalah ekskresi dan yang pertama adalah ekskresi, yang kedua adalah ekskret. Kalau ekskresi, akhirnya si, berarti kan proses. Jadi kalau ekskresi adalah proses pengeluaran. Nah, kalau ekskret adalah zat apa yang dikeluarkan gitu. Jadi kayak misalnya paru-paru, apa ekskretnya? Oh, karbon dioksida gitu. Begitupun dengan organ hati, apa ekskretnya? Itu adalah empedu. Kemudian kulit, apa ekskretnya? Keringat. Ginjal, apa ekskretnya? Oh, urin gitu ya. Jadi ekskret itu adalah zat yang dikeluarkannya, apa yang dikeluarkan gitu. Oke? Paham kan? Baik, kalau paham kita lanjut ke paru-paru yang pertama dulu. Ini kita flashback aja ya untuk yang paru-paru karena memang sudah dijelaskan di bab kemarin tentang respirasi. Oke, ini tadi ya pengertiannya. Oke, kita lanjut. Ini juga organ ekskresi hanya ada 4, paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Oke, kita ke paru-paru terlebih dahulu. Ini di belakang banyak sekali torso ya. Nah, ini paru-paru. Oke, ini paru-parunya. Tapi nggak ada kepalanya. Jadi ini dimulai dari apa namanya nih? Nah, ini dimulai dari laring ya. Sininya itu faring. Kemudian sininya hidung ya.
Jadi hidung, faring, kemudian ini langsung laring, kemudian ini trakea, ya. Nah, kemudian trakea mengalami percabangan, yaitu adalah bronkus, kemudian percabang banyak, ada bronkiolus, kemudian ada bintik-bintiknya ini ada gelembung udaranya, itu adalah alveolus. Oke. Nah, kalau ini ada saluran lagi ini buat makan ya, ini nanti bakalan ke lambung. Ya, kalau ini adalah esofagus. Oke. Jadi, di paru-paru di sini kita belajar adalah pada tahapan ekspirasinya. Yang mana ekspirasi itu merupakan proses pengeluaran karbon dioksida yang bersifat racun dari dalam tubuh keluar tubuh. Dengan organ-organnya ya, kebalikannya dari inspirasi ya. Tadi alveolus, kemudian ke bronkiolus, kemudian ke bronkus, ke trakea ya, kemudian ke laring, faring, kemudian keluar melalui hidung. Oke. Nah, di sini untuk zat yang dikeluarkannya itu kalau kita bernafas di kaca itu kayak ada bukan hanya karbon dioksida aja yang keluar tapi juga ada air. Jadi, untuk zat yang dikeluarkan ekskretnya pada paru-paru ya, itu adalah karbon dioksida dan air, uap air. Oke. Karbon dioksida CO2, air adalah H2O. Baik. Ibu nggak ngebahas lama di sini. Kita lanjut aja ke organ yang selanjutnya. Oke. Kita masuk ke organ hati. Ya. Baik, kita ganti tursunya dulu. Nah, ini ada organ hatinya. Ya. Jadi, organ hati ini merupakan salah satu organ ekskresi juga, ya. Dia bukan hanya berperan pada sistem pencernaan, tapi juga pada sistem ekskresi. Karena dia menghasilkan ekskret berupa empedu. Cuma bedanya, kalau misalnya karbon dioksida, dia itu kan tadi kan dikeluarkan melalui bantuan organ paru-paru. Nah, dikeluarkannya itu melalui hidung. Jadi ada organ pengeluarannya. Tapi kalau empedu, kok saya nggak pernah ngeliat empedu keluar ya dari dalam tubuh, karena memang empedu itu dia keluar bukan dengan organ khusus dari hati, ya, tapi dia dibantu dan bersamaan dengan urin, jadi bercampur dengan urin, ya. Jadi setiap kalian buang air kecil, nah itu bukan hanya urin saja, tapi juga ada empedunya, ya. Begitupun dengan pup, ya, padahal kalian buang air besar, kalian mengeluarkan feses. Nah, itu juga di fesesnya juga ada empedunya, ya. Jadi tetap bisa dikeluarkan. Nah, di sini untuk organ hati itu sendiri, dia itu bukan hanya sebagai organ pengeluaran atau organ ekskresi, tapi dia juga merupakan salah satu kelenjar terbesar yang ada dalam tubuh kalian pada tubuh manusia. Ya, pada orang dewasa kurang lebih beratnya sekitar kurang 2 kilogram ya. Dia berwarna merah ya. Kemudian dia di sini juga ada, bukan hanya ada hati ya, tapi di sini juga dia juga ada namanya kantung empedunya. Oke. Nah, di sini empedu itu isinya apa sih racun-racun itu? Empedu itu isinya adalah kolesterol. Jadi kalau kalian makan makanan yang berminyak ya, atau makan makanan yang berlemak-lemak gitu kan, terus ada kolesterolnya. Kolesterolnya itu akan diserap oleh hati, akan ditangkap oleh hati, kemudian dimasukkan ke dalam empedu. Kemudian juga ada garam mineral, ada garam empedu, fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Kemudian ada bilirubin dan biliverdin, makanya warna empedu itu agak kuning, kehijauan, kebiru-biruan gitu ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu warnanya bilirubin dan biliverdin? Karena bilirubin dan biliverdin ini berasal hasil dari rombakan sel-sel darah merah yang sudah rusak. Jadi kalian sel darah merah kita tuh selalu selalu bergenerasi gitu. Jadi dia kalau udah nggak sanggup berada dalam tubuh kita, nah dia akan mati, kemudian nanti dibentuk baru lagi oleh tulang. Nah, yang udah mati ini sel darah merahnya dia akan dibawa, diangkut ke
empedu gitu ya, jadilah bilirubin dan biliverdin. Nah kemudian ada juga dia mengandung urea ya, jadi itulah kandungan yang ada di dalam empedu. Jadi memang isinya ya racun-racun dalam tubuh kita yang kita makan ataupun hasil-hasil dari proses tubuh. Nah itu semuanya dan sisanya semuanya dimasukkan ke dalam empedu. Nah, sebelum kita masuk ke prosesnya, kita harus tahu dulu apa itu fungsi hati. Sebenarnya kita udah pelajarin juga ya waktu di sistem pencernaan ya tentang fungsi hati. Cuman bolehlah kita review sedikit ya fungsi hati itu apa aja. Yang pertama, dia adalah sebagai tempat penyimpanan gula ya dalam bentuk glikogen. Tapi bukan hanya sebagai tempat penyimpanan gula aja organ hati ini, tapi dia juga sebagai pengatur kadar gula dalam darah. Dengan si hati ini, kelenjar ini dia bisa mensekresikan hormon insulin ya. Oh ya, ada kata-kata sekresi. Apa bedanya sekresi dengan ekskresi? Tadi kalau misalnya ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa ya yang tidak digunakan lagi bersifat racun dari dalam tubuh keluar tubuh. Jadi harus benar-benar dikeluarkan. Sedangkan kalau sekresi itu adalah proses pengeluaran ya zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh dari kelenjar-kelenjar tertentu. Salah satunya misalnya enzim, kemudian hormon ya, itu sekresi kan digunakan oleh tubuh ya kan. Jadi bedanya kalau sekresi isinya adalah zat-zat yang bermanfaat dan tidak dikeluarkan keluar tubuh, dia dikeluarkan hanya dari kelenjarnya kemudian dimanfaatkan oleh tubuh. Kalau ekskresi, nah itu emang zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh keluar tubuh ya. Nah, di sini contohnya sekresinya adalah hormon insulin gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu orang-orang yang pengidap penyakit diabetes, nah itu salah satunya terganggunya organ hati. Karena organ hatinya sudah tidak mampu lagi mensekresikan hormon insulin. Jadi mau nggak mau dia menggunakan hormon insulin sintesis atau hormon insulin buatan buat mengatur kadar gula dalam darahnya. Gitu. Nah, coba harga hormon suntikan hormon insulin itu mahal sekali. Nah, sedangkan Allah udah ngasih gratis, maka kita tinggal menjaganya ya. Jangan sampai kita suntik hormon insulin karena diabetes, nauzubillah min dzalik dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian ini juga sebagai tempat pembentukan dan pembongkaran dari protein. Yang mana kita tahu bahwa organ hati dia menyumbang enzim tripsin ya, yang mana dia proses kedua dari pengolahan protein, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino sehingga bisa diserap oleh tubuh ya. Selain itu dia juga bisa membentuk protein albumin, protombin, fibrinogen, dan urea. Yang mana kalian tahu bahwa protombin dan fibrinogen itu sangat ngebantu dalam proses penyembuhan luka ya pada pada proses pembentukan luka ya, pada keping darah ya. Aduh, udah mulai nih. Nah, kemudian fungsi hati lainnya adalah sebagai tempat pembongkaran dari atau tempat kuburan terakhir dari sel darah merah. Jadi sel darah merah yang sudah rusak, nah itu akan ditarik, akan disedot oleh organ hati, kemudian dimasukkan ke dalam empedu. Selanjutnya adalah sebagai tempat pembentukan dan pengeluaran cairan empedu yang mana nanti akan terhubung ke ginjal dan saluran pencernaannya. Nanti empedunya akan keluar berbarengan dengan urin dan feses. Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai penetra risih racun ya. Jadi kalau misalnya kita makan yang ada misalnya zat bahan kimia berbahayanya kayak misalnya warna buatan yang berbahaya gitu kan, kita nggak langsung keracunan gitu, karena memang masih ada organ hati yang menjaga kita ya untuk kita tetap dalam keadaan stabil. Cuman kalau misalnya baru sedikit misalnya udah keluar alergi atau apa, nah berarti organ hatinya sudah mulai tidak berfungsi. Kemudian selain itu yang terakhir, organ hati juga sebagai tempat proses pembentukan ya dari
pembuatan provitamin A menjadi vitamin A ya. Jadi kalau kalian makan wortel itu belum langsung bisa diserap oleh tubuh kemudian dimanfaatkan oleh mata misalnya ya. Jadi harus ada organ hati yang mengolah ya, yang mengubah komposisi dari si wortel. Karena wortel itu masih belum vitamin A tapi masih provitamin A. Nanti kalau udah dicerna sama organ hati ya, dibantu sama organ hati baru bisa dimanfaatkan oleh mata kita. Gitu ya. Ini manfaatnya luar biasa. Kalau empedu sudah bocor, nah bahayanya banyak banget ya. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Nah, inilah organ hati. Ya, tadi ini kelenjar organ hatinya. Kemudian ini ada empedunya ya. Nah, nanti di sini ada sambungan salurannya untuk menuju bergabung dengan feses dan urin. Oke. Baik, kita lanjut ke cara proses dari pembentukan empedu ya. Jadi ya, hemoglobin yang sudah rusak ya, yang ada pada sel darah merah, nah ini akan dirombak di dalam hati sehingga menghasilkan zat sisa berupa warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Nah kemudian bilirubin dan biliverdin ini ya, kan dia warnanya agak kuning, kehijau-hijauan, kecoklat-coklatan, makanya itu akan bergabung ke feses dan urin. Begitupun juga dengan keringat juga ada ya, karena tadi kan salah satu kandungan dari dari empedu itu ada garam mineral sama urea dan warna bilirubin dan biliverdin. Makanya kalau misalnya kalian tahu warna feses itu sebenarnya agak kuning kecoklat-coklatan ya kan. Kemudian warna urin juga agak kuning-kuningan ya kan. Kemudian semuanya dia semuanya asin ya kan, karena dia mengandung garam mineral. Setelah itu dia juga mengandung urea ya kan, karena memang semua kandungannya itu salah satunya adalah dari empedu. Nah kemudian juga ada sisa-sisa kalau urea itu dari mana sih? Kalau urea itu adalah sisa-sisa pencernaan protein yang pengubahan protein menjadi asam amino yang dengan bantuan enzim pepsin dan enzim tripsin. Nah itu kan dalam proses dari protein ke asam amino itu ada berupa zat sisanya yaitu urea gitu. Nah kemudian tadi urea, bilirubin dan biliverdin semuanya dibawa oleh darah ya kan. Setelah dari empedu, nah itu dibawa oleh darah, selanjutnya masuk ke ginjal dan kelenjar keringat serta ke sistem pencernaan gitu. Nah nanti bersamaan dengan urin, keringat dan feses, nah empedu dikeluarkan. Seperti itu. Baik, selesai. Kita masuk ke penyakitnya, kelainan hati. Nah, untuk penyakitnya di sini itu yang pertama adalah hepatitis, di mana hepatitis ini merupakan suatu kelainan pada hati yang disebabkan karena organ hatinya itu terinfeksi oleh virus hepatitis ya. Nah, virus hepatitis itu dia itu jadinya peradangan pada sel-sel hati. Ini banyak banget tipenya dari virus hepatitis, ada virus hepatitis A, B, C, D, E, G, dan TT ya. Banyak sekali. Kemudian juga ada liver ya. Kemudian ada dari organ hati ada diabetes, bukan diabetes dulu. Diabetes nanti di ginjal. Ada tadi hepatitis, liver, kemudian ada gagal hati, kemudian ada kanker hati. Kalau misalnya gagal hati dia harus transplantasi hati ya. Jadi hati yang lama itu harus dibuang yang rusaknya, kemudian dimasukkan atau dicangkokkan dengan hati dari si pendonor gitu. Aduh, kalau kayak gitu kayak ngeri banget ya, lebih baik menjaga daripada mengobati. Ya kan? Baik, sudah sekian sampai di sini dulu ya. Apa mau lanjut gimana? Lanjut ya. Kita lanjut. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita akan tanya jawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan kita tanya jawab di kolom komentar. Oke? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.